kurang lebih setiap kaderisasi yang diselenggarakan oleh cabang, baik itu PKD ataupun di Klatsar, dalam per pekan rata-rata 7 bahkan 6 bahkan 5 satu minggu. Satu minggu. 5 sampai 7 titik. 5 sampai 7 bahkan pernah dalam satu pekan itu ada yang sampai 10 gitu. Sahabat sekalian, siang hari ini kita sedang bersama Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Kalau dalam istilah kaderisasi, beliau merupakan kepala sekolah pengampu seluruh aktivitas kaderisasi yang ada di wilayah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Beliau Haji Subhan Fahmi. Sehat Kang Haji. Kita akan berbincang beliau tentang geliat kaderisasi yang ada di Jawa Barat. Sahabat Haji Fahmi, kira-kira kaderisasi apa saja yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat? Kalau menghitung periodisasi sahabat Deni Ahmad Haidar, kebetulan saya akan ditunjuk dan dipercaya jadi Ketua Bidang Kaderisasi di PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Sebelum konferensi besar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Cirebon tahun 2016. Jadi kongres pertama di kepengurusan Gus Yakut setelah kongres 2016-nya kongres di Cirebon. Nah, kaderisasi itu di breakdown. Yang dulunya PKL itu diselenggarakan oleh pimpinan wilayah, sekarang di breakdown menjadi pelaksananya adalah pimpinan cabang. Dulu sebelum konbes di Cirebon, pimpinan wilayah sudah menyelenggarakan 9 kali PKL. Yang rata-rata di setiap PKL pesertanya 100, ada yang 190, tapi rata-rata segituan ya, ada yang bahkan 180 pernah ada di Cianjur. Iya. Itu PKL adalah. Ya kurang lebih total 9, kalau 100 kali 9 sekitar 900-an. 900 kader di kader yang sudah mengikuti PKL yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah. Nah, setelah pasca konbes di Cirebon tersebut, yang mana PKL menjadi kewenangan atau tanggung jawab daripada pimpinan cabang. Sampai hari ini sudah ada 11 PKL yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang. Yang pertama itu Kabupaten Tasik di tahun 2018 setelah konbes Cirebon. Jadi kurang lebih kalau rata-rata di peserta di cabang itu kisaran hampir sama, 90 kadang 100, ada yang 80 segitu. Kalau ditotalkan ya sudah 1000 lebih lah yang sudah mengikuti PKL. Sampai kegiatan yang sekarang. Kalau tadi yang 9 itu yang 9 angkatan itu hitungannya termasuk periodisasi waktu masih sahabat Hendrik gitu ya. Oke. Begitu. Kalau di Jawa Barat kita sudah menyelenggarakan 4, mungkin nanti kita akan menyelenggarakan yang kelimanya. Rata-rata setiap LI 1 itu peserta kurang lebih sekitar 50, 60, kadang 70 lah pesertanya. Nah, kalau LI 1 itu untuk instruktur PKD. Kalau LI 2 itu untuk instruktur PKL. Nah, penyelenggara LI 1 itu oleh wilayah, penyelenggara LI 2 itu oleh pimpinan pusat, dan LI 3. LI 3 itu instruktur untuk PKN atau sus plat 3 itu untuk susbankim. Di Jawa Barat sebelum kepengurusan sahabat Deni di sahabat Hendrik, dulu masih bahasanya bukan latihan instruktur tapi TOT. Jadi sampai sekarang yang sudah
menjadi instruktur di Ansor Jawa Barat itu kurang lebih sekitar 16 orang 16 yang orang. bisa mengisi di PKL. Tapi kita pun bisa mengundang dari instruktur nasional lain seperti dari daerah lain ya, tapi pengurus pusat ada sahabat Syarif Munawi, kadang kita undang juga ada sahabat Ruhman Basori, ada sahabat Gus Aun dan lain sebagainya, Gus Nadib yang kemarin ada yang kemarin waktu pandemi ada yang via Zoom atau juga sekarang sudah ada mulai yang datang ke lokasi. Begitu. Kira-kira jumlah peserta jumlah kader yang sudah mengikuti LI dan PKL di Jawa Barat ini udah berapa ribu kira-kira? Kurang lebih ada 900 lebih lah. Tambah yang diselenggarakan oleh cabang hampir sama sekitar segituan. Kurang lebih ada 2000 lebih lah 2000 yang sudah lebih mengikuti ya? PKL. Nah, kalau LI karena kan syarat mengikuti LI itu pernah mengikuti PKL. PKL ya betul. Kalau rata-rata tidak begitu banyak sih, ada yang 50, 60 peserta LI ini. LI ya. Karena memang orang-orang terpilih yang memang siap jadi instruktur di PKD kalau LI 1 itu. Dan juga ya mereka itu di acara LI kan sebelumnya dikasih tugas untuk memilih salah satu spesifikasi dia untuk bidang yang akan materi yang akan disampaikan kekhususan dia itu apa gitu. Meskipun ya semua materi harus dikuasai. Tapi misalkan dia lebih condong di aswaja atau di mana gitu, di keorganisasian, keansoran baru menjadi instruktur. Artinya bahwa yang bersangkutan ketika proses kaderisasi khusus mengampu materi tertentu gitu? Ya, bisa materi tertentu. Ya sebetulnya sih tugas instruktur itu bukan hanya materi tertentu, tapi biasanya kan kalau dokter juga ada dokter spesialis gitulah. Ada dokter spesialis, ya dia khususnya di aswaja, dia fokus di aswaja. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengisi materi yang lain, bisa saja gitu. Tapi ada kekhususan itu. Ada materi yang lebih didalami? Ya, didalami secara spesialis lah. Gitu. Oke. Nah, dalam beberapa bulan ke depan, apakah ada agenda kaderisasi di Jawa Barat, khususnya PKL? Untuk PKL kita cukup lumayan padat, sangat padat ya di Ansor Jawa Barat ini yang diselenggarakan oleh cabang-cabang yang ada di Jawa Barat gitu. Kita kan yang yang menjadi instruktur ya pasti dari wilayah gitu ya. Bulan ini saja sudah penuh ya, setiap pekan cabang ada yang menyelenggarakan PKL. Misalkan ini sekarang minggu ini di Garut, minggu depannya di Subang, minggu depannya di Karawang, minggu depannya di mana tuh? Cirebon kalau nggak salah ya. Ya di Cirebon. Jadi sudah padat. Bulan depannya lagi, bulan Maret sebelum puasa juga hampir 1 minggu sebelum puasa itu sudah ada isi, ada Kabupaten Bekasi dan lain sebagainya. Ini sudah full 2 minggu ini menjelang Ramadan, hampir setiap pekan ada PKL yang diselenggarakan oleh cabang. Karena mungkin ini juga didorong keharusan diakreditasi pimpinan cabang, bahwa setiap cabang itu diwajibkan dalam satu periode diwajibkan minimal menyelenggarakan 2 kali PKL dan 2 kali susbalan. Selain PKL, kira-kira per minggu ada berapa agenda PKD di Jawa Barat ini? Karena kita sudah menyelenggarakan 3 kali LI ini dan menghasilkan ada kurang lebih sekitar 200 pelatih lah yang tersebar di Jawa Barat, termasuk juga yang itu Susplat 1 yang tersebar juga di Jawa Barat. Sekarang kita agak ringan ya dibantu oleh mereka. Kalau dulu masih harus kita yang turun, tapi sekarang sudah beberapa cabang sudah mampu menyelenggarakan PKD dengan instrukturnya yang ada di cabang. Sudah mandiri ya. Meskipun ada 1-2 cabang yang masih perlu kita genjot. Kurang lebih setiap kaderisasi yang diselenggarakan oleh cabang, baik itu PKD ataupun di Klatsar, dalam per pekan rata-rata 7 bahkan 6 bahkan 5 1 minggu gitu. 1 minggu. 1 minggu. 5 sampai 7 titik. Nah, 5 sampai 7. Bahkan pernah dalam 1 pekan itu ada yang sampai 10 gitu. Tapi rata-rata di kisaran 5 6 lah, 5 6 7 per pekan gitu. Misalkan
pekan ini misalkan ada di Kota Tasik, terus ada juga di Sukabumi dan daerah lain yang menyelenggarakan PKD ataupun di Klatsar, begitu. Ini artinya kaderisasi ini per minggu tidak henti-henti. Ya tinggal dihitung aja, kalau rata-rata per minggu 5 atau 6 lah, rata-rata peserta paling minimal 30-40, per pekan itu 40, taruh 40 kali 5 kali 4 sudah 200. Pertambahan kader. Pertambahan kader minimal per pekan, per minggu. Ya terus bertambah dan bertambah. Pertanyaan terakhir. Animo masyarakat, anak muda mengikuti kaderisasi di Ansor itu begitu kuat. Kira-kira motivasinya apa? Banyak hal ya sebetulnya ketika kader ataupun orang ikut PKD ataupun di Klatsar. Yang pertama karena misalkan ada dorongan dari orang tua yang memang orang tuanya adalah NU, atau dorongan dari pesantren yang pesantrennya itu adalah NU gitu, atau juga karena dia memang secara personal dia menginginkan menjadi kader Ansor. Tapi kita selalu wanti-wanti, kita harus selektif gitu ya dalam rekrut kader khususnya di PKD. Ya jangan sampai terjadi ada penyusup-penyusup di tubuh Gerakan Pemuda. Tapi sejauh ini tidak ada lah. Kita jadi kalau misalkan seseorang mau jadi kader Ansor harus mau ikut PKD misalkan, atau di Rosah di Rijal Ansor atau di Banser, harus pugu garantorna sahaya misalkan isinya di garantorna ku ajengan A atau di ku pengurus A gitu. Jadi pugu Jelas ya tidak sekonyong-konyong orang datang begitu saja. Atau misalkan contoh di sini PKL penyelenggaranya cabang, misalkan ada yang dari Jakarta atau ada yang dari Kuningan, dari kabupaten lain, bahkan provinsi lain ada juga yang jadi peserta. Kita tidak bisa begitu saja, harus ada rekomendasi dari cabangnya ataupun dari wilayahnya ataupun dari ya cabang atau wilayah ya, karena lintas provinsi kalau begitu. Artinya agar lebih jelas ya. Kak Haji, ini sangat terakhir, dengan geliat kaderisasi yang begitu masif, secara pribadi gimana mengatur waktu antara aktivitas organisasi, kewajiban sebagai pengurus rakyat, juga berbagi dengan di rumah? Kira-kira gimana bagi waktunya? Faktor terpenting adalah ini kan rata-rata kaderisasi ini diselenggarakan Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu rata-rata, bahkan ada yang dari Kamis gitu. Ya kita kan juga di hari-hari kerja biasa mengantor lah, mencari nafkah dua suap nasi Dan segenggam berlian. Faktor utamanya adalah support dari keluarga, dari istri tentunya. Jadi ketika kita mau berangkat kemanapun, kan biasanya Sabtu Minggu itu untuk anak-anak. Ya kalau ini tidak disupport oleh istri saya yang menurut saya paling baik se-alam dunia. Oh iya. Tidak bisa. Iya. Kita bagi-bagi lah. Tapi ya sekarang kalau dulu masih ada hanya saya 2, mungkin 3 orang dari wilayah. Sekarang sudah mulai banyak ya instruktur PKL yang siap terjun terjun. Kita bagi-bagi tugas, kadang saya dulu berangkat, nanti gantian lah gitu diaturnya. Tapi yang paling penting saya pikir semua pengurus wilayah yang terjun ke PKL adalah mendapatkan doa restu dan buat izin ya kalau dari istrinya. Yang terpenting istri ya. Kalau istrinya tidak menginginkan dan tidak mensupport, saya pikir ya kita juga tidak akan bisa leluasa dalam mengurus kader. Jadi kita dikasih doa, dikasih bekal berbagai hal gitu, kita bisa leluasa dalam mengurus kader. Meskipun Sabtu Minggu ini kan jatahnya di rumah gitu, jatahnya untuk berlibur dan lain sebagainya. Begitulah. Oke, Kak Haji hatur nuhun sudah berbagi waktu dengan kami dari Kopi Morning. Dan sahabat sekalian, bahwa ternyata geliat kaderisasi di Jawa Barat itu tidak pernah berhenti, berlipat, berganda, terus menerus. Nah, sehingga proses kaderisasi yang ada di Jawa Barat ini mampu melampaui beberapa di daerah di tempat lain. Baik, kesempatan lain kita akan berjumpa dengan Ketua Kaderisasi Nasional.